Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, berkat yang baru, hari yang baru, sukacita yang baru bagi kami. Kami akan menyambut sukacita ini melalui firman Tuhan, supaya kami semakin diteguhkan, supaya kami semakin beriman yang benar kepada Tuhan. Buka hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat. Teruslah menggumuli firman Tuhan. Teruslah beriman kepada Tuhan. Jangan sampai fokus kita menjadi buyar. Jangan sampai konsentrasi kita menjadi salah. Dan jangan sampai kita salah tujuan dan salah arah dalam hidup kita. Makanya tinggallah dalam Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan arah yang benar kepada kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat dari judul perikop firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, dia katakan roti hidup. Kenapa orang-orang mau mencari Tuhan? Karena hanya soal roti, soal makanan. Apa arti makanan? Artinya itu kebutuhan daging, keinginan daging, kepuasan kedagingan. Dalam hal ini ada banyak orang yang mencari Tuhan. Mereka yang bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka berpura-pura bertanya kepada Yesus, bila manakah engkau tiba? Tapi Yesus justru menegur mereka, engkau mencari aku. Kalau kita lihat, mari kita lihat di sini. Ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara-saudara, mereka mencari Tuhan bukan karena iman mereka. Bukan karena mereka sudah melihat tanda mujizat yang dipertontonkan, yang sudah dilihat mereka dari Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi percaya dan semakin mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan. Tapi hanya karena semata-mata mereka senang bahwa mereka kenyang. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan hanya karena dia kenyang. Artinya hanya karena kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan dagingnya terpenuhi. Saudara-saudara, Yesus mau mengingatkan kita bahwa orang yang makan itu akan lapar kembali. Makanya dia ingatkan bahwa makanlah roti hidup. Dan roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Artinya ketika kita boleh memakan roti firman Tuhan yang Tuhan katakan, maka kita tidak akan pernah kelaparan lagi. Roh orang-orang yang sudah dihidupkan oleh firman Tuhan, dia tidak akan mengejar soal kebutuhan daging lagi. Tapi kehidupannya, kebutuhannya hanya soal hal-hal yang rohani. Karena dia percaya bahwa soal kedagingan itu akan berlalu. Dan kedagingan itu sendiri Tuhan akan berkati. Dia cukupkan.
Tetapi orang-orang yang hidupnya sudah dihidupi oleh rohaninya atau kerohanian yang sudah dihidupi oleh Kristus, oleh roti hidup itu sendiri, dia tidak mau diikat oleh kebutuhan dagingnya. Ada banyak orang Kristen yang mau mengikut Tuhan hanya karena dia menganggap bahwa Tuhan menjadi sumber berkat yang akan memberikan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kedagingannya. Ingat, kita sedang merendahkan Tuhan ketika kita hanya mau mengikut Tuhan karena soal kedagingan kita. Ketika kita mau mengikut Tuhan hanya karena kita mau mencari makanan, mau mencari minuman, mau mencari berkat. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, dalam setiap doa-doa kita, bukankah rangkaian kata-kata yang kita ungkapkan itu merupakan semuanya kebutuhan-kebutuhan kedagingan kita? Makanya berdoalah, bersyukurlah kepada Tuhan, dan terus-menerus berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hidup ini. Hidup ini begitu berarti. Engkau menganugerahkan nafas kehidupan sehingga kami harus bersyukur. Dan terlebih lagi, ini yang paling inti, bahwa Engkau sudah memberikan kehidupan yang sejati, kehidupan kekal dengan penebusan-Mu di kayu salib. Jadi kebutuhan kita bukan soal kebutuhan kedagingan lagi. Saudara-saudara, berhati-hati kalau ada begitu banyak orang hanya mau percaya kepada Tuhan kalau ayahnya yang sakit itu disembuhkan. Kalau ibunya yang sakit itu disembuhkan. Kalau usahanya yang hancur itu boleh bangkit kembali. Kalau ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupannya boleh dilepaskan oleh Tuhan. Coba pikir. Hanya untuk itukah kita boleh percaya kepada Tuhan? Lantas kalau anak kita diambil oleh Tuhan, maka kita nggak percaya lagi kepada Tuhan. Lantas kalau suami kita diambil oleh Tuhan, apakah kita tidak percaya lagi kepada Tuhan? Kalau usaha kita terpuruk, apakah kita tidak percaya lagi kepada Tuhan? Nah, ini yang mau dievaluasi. Ya. Makanya saudara-saudara, Yesus mengatakan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dia katakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kehendak Tuhan? Maka mari kita lihat ayat 39 sampai 40. Dia katakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kehendak Tuhan, saudara-saudara, supaya satu orang pun jangan sampai ada yang hilang. Ternyata kita saat ini banyak yang sudah hilang karena kita diikat oleh apa? Kebutuhan kedagingan kita. Bukan untuk menyaksikan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi hanya karena soal perut, soal kebutuhan-kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ada banyak orang mengikut Yesus, tapi mereka tidak bisa melihat bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau tegaskan kepada kita. Supaya kita sungguh-sungguh menerima orang-orang yang melihat Yesus mau percaya kepadanya. Dan sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi secara manusiawi. Tapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada apa? Kepada Thomas. Ketika Thomas mau percaya kepada Tuhan setelah dia mau melihat bekas luka Tuhan Yesus.
Dia tidak pernah tidak pernah mengingat dan percaya, menyimak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia akan mati dan hari ketiga akan bangkit. Dan setelah dia meraba luka Tuhan Yesus, baru dia percaya sungguh-sungguh. Satu sisi memang Thomas ini adalah seakan-akan orang yang degil. Tetapi ingat saudara-saudara, ada hal yang baik juga. Setelah dia betul-betul sungguh-sungguh dicelikan matanya dan dia sungguh-sungguh percaya, dia juga adalah menjadi rasul Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita percaya bahwa kehendak Tuhan bukanlah supaya penyakitmu sembuh. Kehendak Tuhan bukanlah supaya ekonomimu itu hanya bisa bangkit kembali. Kehendak Tuhan bukanlah supaya orang tuamu itu sehat. Bukan hanya sekedar itu. Kita membutuhkan orang tua kita hidup. Kita membutuhkan ekonomi kita bangkit. Kita membutuhkan orang-orang yang kita kasihi itu boleh bersama-sama dengan kita. Tetapi ingat, jangan sampai karena itu kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai karena orang tua, jangan sampai karena orang yang kita kasih, jangan sampai karena ekonomi kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan sampai karena kita tidak kenyang, kita tidak percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini semakin mengingatkan kita, semakin meneguhkan. Kita boleh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, bukan karena supaya berkat-berkat kedagingan. Tapi kita datang kepada Tuhan karena kita rindu mengucap syukur kepadanya. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Semakin mengingatkan kita. Dan kita semakin percaya kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami sungguh-sungguh percaya. Dan terus menikmati makanan roti kehidupan yang daripada Tuhan. Supaya kami boleh hidup sampai seterusnya. Dan kami tidak perlu lapar lagi untuk hal-hal kebutuhan duniawi kami ini. Dan kami tidak mau diikat untuk itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang mengarahkan kami, mengingatkan kami bahwa hidup kerohanian kami bukan hanya sekedar untuk kesembuhan, untuk makanan dan minuman, kebutuhan jasmani kami. Tapi lebih daripada itu, yaitu sorga. Biarlah Tuhan kami boleh fokus untuk hal-hal sorgawi. Sekalipun kami tidak kenyang dalam ukuran duniawi ini. Kami tidak memiliki banyak harta, kami tidak memiliki kemuliaan sama seperti orang-orang yang mulia, atau memiliki pangkat yang tinggi. Tapi kami memiliki hidup sorgawi. Itu lebih luar biasa dan lebih menyenangkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Hati-hati dengan fokus kehidupan kita. Fokuslah hidup kita kepada kerajaan Allah. Jangan sampai kita diikat oleh keinginan duniawi kita, sehingga kita tidak fokus lagi hidup kita untuk surga. Semoga firman Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu hari Senin. Dan ingat, besok hari Minggu kita harus bergereja. Kita harus bersekutu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.